Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Bu Nunu doakan kalian tetap sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bu Nunu di sini. Pada hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 2. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, anak-anak jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bu Nunu. Gambar yang Bu Nunu sajikan adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor karena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, anak-anak, coba kita diskusikan bersama-sama pertanyaan berikut ya. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jawaban nomor 1, ya, gambar sudah mendukung cerita Todi dan Semut. Pertanyaan kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Jawaban nomor 2 adalah alasannya dalam gambar sudah menunjukkan Todi yang tertidur dengan remahan yang ada di lantai serta ada semutnya. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri karya gambar cerita? Yuk kita tuliskan sama-sama. Ciri-ciri karya gambar cerita. 1. Memudahkan pembaca memahami cerita. 2. Berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. 4. Membuat pembaca terlibat secara emosional membaca cerita. 5. Menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit.
pada pembelajaran 1, anak-anak telah mengetahui kan bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Yuk, kita pelajari sama-sama. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup, posisi tidur benar, miring ke kanan, dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah, anak-anak, di bawah ini beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu dengan Bu Nunu pada video selanjutnya. Dadah, tetap sehat selalu ya.